Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat. Hari ini kita akan belajar bersama-sama, belajar dari Rehabeam. Bacaan terambil dari 2 Tawarik, pasalnya ke-12 ayat ke-5 sampai dengan ayatnya ke-8. Demikian. Nabi Semanya datang kepada Rehabeam dan pemimpin-pemimpin Yehuda yang berkumpul di Yerusalem, berhubung dengan ancaman Sisak, dan berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan, kamu telah meninggalkan aku, oleh sebab itu aku pun meninggalkan kamu juga dalam kuasa Sisak." Maka pemimpin-pemimpin Israel dan raja merendahkan diri dan berkata, "Tuhanlah yang benar." Ketika Tuhan melihat bahwa mereka merendahkan diri, datanglah firman Tuhan kepada Semanya. Bunyinya, "Mereka telah merendahkan diri. Oleh sebab itu, aku tidak akan memusnahkan mereka. Aku segera akan meluputkan mereka dan kehangatan murkaku tidak akan dicurahkan atas Yerusalem dengan perantaraan Sisak. Tetapi mereka akan menjadi hamba-hambanya, supaya mereka tahu membedakan antara mengabdi kepadaku dan mengabdi kepada kerajaan-kerajaan duniawi." Demikianlah firman Tuhan. Rehabeam adalah anak Salomo, Raja Israel keempat dan merupakan keturunan ketiga dari Raja Daud. Rehabeam adalah raja yang meneruskan tongkat estafet dari ayahnya, yaitu Raja Salomo. Di awal pemerintahannya, Raja Israel yang baru ini didatangi oleh rakyat Israel dan memohon agar pajak yang berat yang dari zaman Raja Salomo itu dibebankan ke rakyatnya minta diringankan. Lalu apa yang terjadi? Dia minta pertimbangan. Yang pertama dari para tua-tua dan yang berikutnya dari orang muda sebayanya. Tetapi yang terjadi, ia lebih memilih pertimbangan dari orang-orang yang muda yang justru makin memberatkan, yaitu pajak rakyat. Hasilnya, sebagian bangsa Israel kemudian memberontak dan memisahkan diri. Yang tinggal bersama Rehabeam adalah bangsa Yehuda dan Benyamin saja. Raja Rehabeam ingin berperang untuk mengembalikan bangsa Israel yang lain kembali kepadanya. Tetapi Tuhan mencegah dengan firman-Nya dan Rehabeam menurutinya. Tahun ketiga pemerintahannya, Rehabeam kemudian berusaha untuk mengokohkan kerajaannya dengan memperkuat berbagai pembangunan di wilayah Yehuda dan Benyamin. Tetapi sayangnya, setelah Rehabeam merasa kokoh di dalam pemerintahannya, ia meninggalkan Tuhan. Tahun kelima, Sisak Raja Mesir menyerang Yerusalem. Padahal di masa lalu, ayahnya Salomo menikah dengan putri Firaun Raja Mesir, tujuannya untuk memperkuat dan berdamai dengan Raja Mesir. Tetapi apa daya? Raja Firaun dikalahkan oleh Sisak yang menjadi pengganti Firaun, yaitu menjadi Raja Mesir. Dan hal ini Rehabeam dan bangsa Israel diizinkan oleh Tuhan dijajah oleh Sisak Raja Mesir karena mereka berubah setia terhadap Tuhan. Nabi Semanya mengingatkan Raja Rehabeam, tetapi pemimpin Israel dan raja kemudian merendahkan diri dan berkata, "Tuhan benar." Tuhan tidak jadi memusnahkan mereka, tetapi yang terjadi mereka menjadi hamba bangsa Mesir, agar mereka tahu merasakan perbedaannya menjadi hamba Allah bangsa Israel dan hamba bangsa Mesir. Yang terjadi ketika mereka menjadi hamba bangsa Mesir, semua kekayaan, kejayaan diambil oleh Raja Sisak. Salah satu contohnya zaman dahulu, zaman Raja Salomo ayahnya, perisai-perisainya dari emas. Tetapi sekarang masa Raja Rehabeam, perisainya dari tembaga. Setelah itu digunakan pun harus dikembalikan ke kamar jaga para bentara. Ia memerintah selama 17 tahun, tetapi ia dikenal sebagai raja yang berbuat jahat karena tidak tekun mencari Tuhan. 3 hal kita bisa belajar dari Raja Rehabeam. Yang pertama, kepada siapa kita meminta pertimbangan.
Dan kemudian kepada siapa kita memutuskan. Pertimbangan siapakah yang akan kita ambil. Kalau tidak sesuai dengan hati kita, apakah kita langsung menolaknya? Ingat, pertimbangan yang kita peroleh, kita hadapkan di hadapan Tuhan. Karena salah mengambil keputusan, yang terjadi adalah seperti keputusan yang diambil oleh Rehabeam. Dia lebih memilih mendengarkan pertimbangan para orang-orang muda sebayanya daripada para tua-tua. Akibatnya kerajaan Israel menjadi dua, menjadi pecah, Israel utara dan selatan. Akibat yang fatal, karena sekali lagi salah meminta pertimbangan dan memutuskan pertimbangan. Yang kedua, setelah kuat kokoh kerajaan Rehabeam menjadi sombong dan merasa tidak membutuhkan Tuhan. Kesombongan adalah awal kejatuhan. Ingatlah, jika kita sombong, artinya kita jatuh ke dalam jurang yang dalam. Akibatnya Rehabeam kehilangan kekayaan, kejayaan. Masa lalu punya perisai emas, tapi sekarang punyanya perisai tembaga. Itu pun harus dikembalikan ke kamar jaga para bentara. Tidak berdaya. Dari yang berjaya jadi yang tidak berdaya. Ketiga, Raja Rehabeam setelah meninggal dikenang seperti apa? Raja Rehabeam dikenal sebagai raja yang jahat, yang tidak tekun mencari Tuhan. Kalau kita berpulang ke rumah Tuhan, seperti apakah kita akan dikenang? Sebagai orang yang tekun mencari Tuhan, ataukah hanya mencari Tuhan ketika kita membutuhkan saja? Semoga kita dikenang sebagai orang yang tekun mencari Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.